Kok ada suara? Evan. Pon. Apa? Berarti Anda kedengaran suara saya. Kan. Oh. Assalamualaikum anak solih solihah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini Cang Ganteng, Cahayu? Sehat. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tidak pernah berjumpa dengan Ustazah ya, Nak? Ya, iya, Ustazah absen ya. Ada Mas Ahmad Rafi 5C, Mbak Adista Natara Maulidia 5D, Mbak Aira, Mbak Amira, Mbak Anin 5D, Mbak Ata, Mas Atta 5C, Mas Aska, kemudian Mbak Dela 5D, Mas Zaki 5A, Assalamualaikum, Mas Gibran. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada Mbak Hanum, ada Mbak Hasna Kamila. Ada. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Cahayu. Silakan masuk. Ada Mbak Hasna Kamila, ada Mas Khairul Iman 5C, ada Mas Nukman. Ada orang Uman. Waalaikumsalam, Cahayu. Ayo, siapa yang namanya orang Uman? Kita minta tolong diganti namanya ya. Ustazah enggak tahu ini namanya siapa. Kemudian ada Mbak Putri. Ada Mas siapa ya? Rizari. Siapa ya? Enggak mau diganti namanya ya, diganti namanya sendiri-sendiri. Ada Mbak Raisa 5E, Mas Raka 5B. Mas Raka 5B. Kemudian ada Mas Raffi Ramadan, ada Mas Raka, total ada 4. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bentar lagi akan kita mulai ya. Kita tunggu teman-teman 2 menit lagi. Ada 38 yang sudah gabung. Nah, Ustazah mau foto dulu. Silakan ditampilkan sebentar gambarnya. Kita foto sebentar ya. Persiapan dulu. Halo mama, ada baju garis. Bajunya sama kak. Dia di bawah. Kaca bilek. Ini kaca bilek. Tunggu sebentar. Ustazah mau absen dulu. Oke. Ustazah ini sama Anissa Taus. Iya, ada Anissa juga. Ada baju garisnya. Yan. Direkam loh, Yan. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah. Gimana kemarin bahasa Jawanya lancar? Ya, begitu, Us. Ya begitulah. Ya begitulah. Sebelum kita mulai, ada peraturannya. Dilarang chat bersama teman-teman. Ditahan dulu ya chattingannya, karena kita akan mulai pelajaran. Sudah siap semuanya? Iya. Sudah.
silakan suaranya, mic-nya di-unmute dulu. Biar suaranya Ustazah saja dulu yang menerangkan pelajaran pagi ini. Nanti saatnya ngomong, silakan nanti boleh di-mute lagi. Semangat? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali saged pinanggihan malih kalian teman-teman ustadzah semuanya, anak solih dan solihah, pelajaran basa Jawa. Kalau wingi dek ingi kabeh wis mari ujian PAS. Saiki semester berikutnya, semester 2 mulai hari ini, awal dari semester genap. Pelajaran pertama, materi pertama yaitu bab 5. Di bab 5, di pertama ada yang namanya teks deskripsi. Nah, kemarin di semester kemarin sampean sudah pernah belajar teks deskripsi kan, nggih? Ini mengulang, jadi tinggal menambahi materi dari semester yang kemarin. Kayaknya sampean masih bingung, mana yang teks deskripsi, mana teks narasi, mana teks persuasi. Semester ini Ustazah akan ulang sedikit. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi, teks itu apa sih Ustazah? Teks itu berarti tulisan. Nah, teks sing gambarake atau yang ngandarake atau yang menjelaskan samu barang atau sesuatu kanthi jelimet. Dengan jelimet, jelentreh. Apa sih jelimet Ustazah? Jelimet itu artinya rinci. Ya, jelimet itu artinya rinci. Jelentreh itu artinya apa? Artinya dengan sangat jelas. Sehingga sing moco atau yang membaca koyo-koyo seperti mengamati. Nah, merasakan atau ngrasakake, deleng atau melihat, ngrungokake, mendengarkan utawa ngalami dewi kedadiane. Ingat ya, teks deskripsi yaiku teks atau bacaan sing ngandharake atau yang menceritakan atau menggambarkan samu barang atau sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan cara jelentreh atau kantin jelentreh atau dengan cara terperinci, gamblang, kemudian jelimet, sehingga sing moco yang membaca teks tadi koyo-koyo seperti ngamati. Tahu kan mengamati? Ngrasakake, merasakan, deleng atau melihat. Assalamualaikum Ustazah. Mendengarkan utawa ngalami dewe kedadiane. Waalaikumsalam Cahayu, silakan bergabung. Oke, itu pengertian dari teks narasi. Teks narasi salah Ustazah. Itu pengertian dari teks deskripsi. Ingat ya. Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan segala sesuatu dengan cara yang sangat rinci sehingga yang membacanya itu seolah-olah apa? Mengamati, merasakan, melihat, mendengarkan atau mengalami sendiri kejadiannya. Itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Nah, dari pengertian atau tekok pengertianku mau iso disimpulne apa ciri-cirine teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi yaiku ingkang setunggal atau nomor 1, nggambarake atau menggambarkan samu barang atau segala sesuatu atau dengan jelas. Ingat ya, ciri-cirinya 1, gambarkan segala sesuatu dengan sangat jelas. Gambarake samu barang kanthi cetha. Sing nomor 2, jlentrehake samu barang kang nuduhake pakaryane indriya. Ingat ya. 2, jlentrehake
samu barang kang nuduhake karyane Indriyo. Apa itu njlentrehake? Segala sesuatu yang merupakan dari panca indera terutama mata dan pendengaran. Oke, berikutnya nomor 3. Pamoco utawa pembaca koyo-koyo atau seolah-olah nyawang melihat, ngrungokake, mendengarkan dan mengalami utawa mengalami sendiri kepribadiannya. Ya, yang ketiga, pembaca seolah-olah seperti melihat, mendengar, merasakan sendirinya. Ganteng. Yang keempat, ciri-cirinya adalah jlentrehake atau menjelaskan samu barang atau segala sesuatu kanthi nuduhake wujud dengan cara menunjukkan wujudnya. Atau wujud itu berupa apa? Warna, ukuran, rasa, gondo utawa aroma lan kahanan liyane. Nah, sampai di sini bagaimana teman-teman? Sudah jelas pengertian teks deskripsi dan ciri-cirinya? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Sudah, kalau gitu Ustazah lanjutkan. Itu tadi pengertian dan ciri-cirinya. Kalau apal pengertian, insya Allah tahu ciri-cirinya ada 4. Kemudian selanjutnya Ustazah lanjutkan. Di halaman 76 di sini ada contoh pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya bacakan satu saja. Tulodo 1 atau contoh 1. Sawah ing desaku isih jembar bawero. Jembar bawero itu berarti artinya masih sangat lebar sekali. Nah, galengan kang matesi kedukan, galengan itu artinya kepatang. Yang membatasi keduan itu berarti artinya kotak-kotak sawah itu loh, Nak. Sawah kan kotak-kotak ya. Itu kan ada pematangnya. Nah, itu namanya galengan yang membatasi sawahnya. Kedoan siji lan kedoan liyane kaya klogete ulonaga. Seperti jadi pembatasnya sawah, kotak-kotaknya tadi atau pematangnya sawah itu terlihat seperti meliuknya ular naga. Sesawangane nyoto, pemandangannya kelihatan sekali, endah sinawang moto, kelihatan sangat indah dipandang mata. Tandurane ijo royo-royo, tanamannya katon ijo royo-royo, ijo semua. Kali-kali banyune isih megung, sungai-sungai airnya masih banyak tur bening dan bening atau bening tahu kan ya, jernih. Nah, kumricike banyu, kumricike air kang mili yang mengalir nyandung krikil-krikil cilik. Nah, nyandung krikil-krikil cilik berarti menabrak kerikil-kerikil kecil. Suaranya keprungu koyo iringan musik. Suaranya terdengar seperti suara musik. Saben dino para tani ngerasa ayem. Setiap hari para petani merasa tentram. Ngirit kebo lan sapi sak perlu garu lan mluku. Berarti membawa kerbau dan sapinya atau gering kerbau dan sapinya untuk nggaru dan meluku.
Garu dan melupu itu sekarang sudah tergantikan dengan brujul. Tahu? Kalau ada yang di sawah ada mesin, gitu, dorong. Iya, Ustazah. Itu namanya Tahu, brujul. Ustazah. Kalau dulu menggunakan sapi atau kerbau yang dinamakan garu dan melupu. Oke, Ustazah, lanjutkan. Itu tadi contohnya. Waalaikumsalam. Seakan-akan kita seperti melihat sendiri. Oh iya ya, tadi diceritakan sawahnya itu kotak-kotak. Kemudian ada pematangnya yang meliuk-liuk terlihat seperti ular naga. Tanamannya terlihat sangat hijau sekali. Hijau royo-royo. Airnya dari sungai masih sangat besar alirannya, suaranya gemericik air terdengar, terus gemericiknya air itu tersandung apa tadi? Kerikil-kerikil yang ada di sungai. Ternyata Pak Tani itu setiap hari juga menggiring sapi dan kerbaunya untuk garu dan melupu atau membajak sawah. Seakan-akan kita yang membaca seperti bisa melihat langsung kejadiannya. Itu teks deskripsi. Contoh, Ustadzah punya apa ini? Apa itu, Ustazah? Apa ini? Ayo. Enggak kelihatan. Apa itu, Ustazah? Orotan. Ini namanya bakpao. Oh, Pak. Oh, bakpao. Nah, bakpao. Sekarang Ustazah akan menceritakan, mendeskripsikan namanya bakpao. Bakpao. Ustazah sarapan bakpao. Bakpao digawe saka tepung sing dicampuri mentega putih, diuleni nganggo tangan, diparingi banyu, titik mbokok. Ralali dikei uyah lan ragi setitik. Yen wis kalis bakpo kuwi dijarne dhisik supaya ngembang. Yen wis ngembang dicithaki bunder-bunder, didekek ning nggone godhong utawa kertas, njur dikukus. Nah, suwene ngukus watara 15 sampai 30 menit. Ing jerone bakpo kuwi ora lali dikei isine supaya rasane nikmat, enak. Aku isu mau gawe bakpo rasane coklat. Yen dicokot mak crut legi gurih campur dadi siji. Nah, iki cerita sing nggambarake bakpao. Ya, menggambarkan sesuatu bagaimana supaya pembaca itu seperti bisa melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami kejadiannya yang diinginkan oleh penulis. Itu. Nah, Ustazah lanjutkan. Sekarang tadi pengertian teks deskripsi sudah, contoh teks deskripsi sudah. Sekarang mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, setiap cerita ada ide pokoknya. Ada apanya? Ide pokoknya. Ada ide pokok. Ide pokok tadi Ustazah membuat cerita, ide pokoknya apa? Bakpao. Ustazah membuat cerita tentang bakpao. Itu ide pokoknya Ustazah. Nah, nanti buat belajar boleh silakan dibuat belajar sendiri. Halaman 77 itu enggak harus yang ini ya, tapi buat belajar sendiri. Halaman 77 itu di atas tadi kan ada contohnya paragraf 1, tulodo 1, contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 di halaman 76. Silakan dibaca sendiri, kemudian
Di halaman 77-nya itu sampean bisa mencari ide pokok. Belajar sendiri mencari ide pokok dari sebuah cerita. Disajikan tadi ada yang namanya nomor 1 sampai dengan Ustazah, mau tanya. ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Aku Ya, silakan namanya siapa? Nukman. Oke, Mas Nukman. Silakan Mas Nukman. Ya. Naus. Soalnya itu ada di mana? Sudah. Soalnya, yang ini soalnya untuk belajar sendiri. Halaman 77 di buku paket ya. Itu Yang teladan berapa Ustazah? bukan tugas loh ya. Teladan 2 halaman 77. Tapi Latihan Ustazah. ya, ada pilihan. Itu bukan untuk tugas, tapi untuk belajar, ya. Ya, Ustazah. Nah, supaya ngerti ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan. Bagaimana cara membedakan antara teks deskripsi dengan teks yang lainnya? Oke, tadi 1 Ustazah sudah menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang kedua sekarang pengertian teks narasi. Narasi ya. Teks narasi yaitu teks kang nerangake atau yang menerangkan kegiatan atau suatu kegiatan kanthi runtut dan jelas kanthi sing maca kaya ngalami betul. Kemudian yang ketiga teks eksposisi. Teks eksposisi itu jlentrehake sawenan kedadian manut urut waktune. Menurut kan waktunya. Dan yang berikutnya jlentrehake tes argumentasi yaitu jlentrehake atau menerangkan bukti-bukti yang kuat yang membaca atau ikut membenarkan dan meyakini terhadap bukti yang nafas siapa sampai kedengaran banget. Kenapa semua banget? Memang kamu tidak udah diambil lagi. Kak. Lanjutkan. Sekarang teks menjelaskan jlentrehake bab kan atau dengan atau jelas nanti wong liya percaya lan marut marang isine. Nah, itu pengertiannya. Nanti boleh dipelajari sendiri, dibaca lagi di halaman 80. Halaman berapa? Halaman 80. Nah, tugasnya hari ini yaitu di halaman 81. Halaman 81. Lihat. Ya, di halaman 81 dan 82. Sampean disuruh ya 81 dan 82. Di situ ada bacaannya, kemudian silakan dipilih. Apakah termasuk deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, atau persuasi? Terus alasannya apa? Kenapa kok memilih itu? Misalnya, teks pertama ini apa ya? Oh, narasi. Nah, kenapa kalian kok milih narasi? Oh, deskripsi. Nah, kenapa kok milih
sih. Oh, Iya, Mas. karena Ustazah itu menceritakan dengan rinci gamblang sehingga yang membaca itu seperti melihat dan mendengarkan atau mengalami sendiri kejadiannya. Ya, gitu. Alasannya seperti itu. Sudah paham semuanya? Paham, Sada. Paham. 81. Oke, sebentar. Paham, Ustazah. Paham, Ustazah. Ya, sebentar. Ustazah mau Paham, Ustazah. Ustazah foto mau absen dulu ya. Ya, Ustazah perlu absen dulu. Ini yang bergabung ada 76 anak. Masya Allah. Sudah siap? 76 jiwa, Ustazah. Ya. Oh, sekali lagi cek menghentikan ya. Nah, saya Raja Bagus. Waktunya sudah mau selesai. Nah, Ya. Sam, kok kependet. untuk absen. Serah kau. Iya, Ma. Terlalu. Teman-teman anak soleh dan soleha sudah bergabung dengan Ustazah di Zoom. Ingat, tugasnya di halaman 1 dan 82 J. Ya. Ustazah. Ya, tes mengenai Ustazah itu bisa dipilih, tahu Ustazah. Yang itu bisa dipilih deskripsi, narasi. Iya, silahkan dipilih. Ustazah dikerjakan di buku paket apa di buku tulis? Boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Kalau sudah dikerjakan, Buku paket boleh tak, Us? Ya boleh. Buku tulis bisa dipilih paragraf. Nulis alasannya gimana, Ustazah? Kenapa? Cara nulis alasannya. Oh, Ya, karena apa itu? Berarti begini, kalau misalkan memilih tes deskripsi, kenapa kok memilih tes deskripsi? Karena teks tersebut apa yang ditulis itu Menehi gambaran narasi marang nganti sing maca kaya Habis ini. saking ngawang ngurukake lan ngalami dhewe. pintar sekali. Jadi begitu alasannya ya. Kalau tes deskripsi, alasannya pengertian deskripsi. Kalau teks narasi, tahu pengertian narasi dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semuanya. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah bersama. Mohon maaf dari saya, dari Ustazah jika ada salah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.